siang Jakarta. Selamat Selamat siang. siang Jakarta Book Fair. Sebenarnya saya bukan MC ya. Jadi MC yang sebenarnya yang tadi saya itu di sini sebagai pedagang buku lebih tepatnya, bukan MC. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membantu perbincangan mengenai peluncuran buku Perempuan Bernama Arjuna karya Remy Silado. Boleh tepuk tangan. Dan satu lagi buku Dunia Musik karya musisi muda, cantik dan kreatif Ea Grimonia. Tepuk tangan. Dan sebelum kita berbincang-bincang mengenai dua buku keren itu, kita dengarkan dulu penampilan Ea Grimonia. Luar biasa, Ea Grimonia. Tos duduk. Oke, silakan duduk. Sini. Dan setelah saya memanggil Ea Grimonia sebagai penulis buku Dunia Musik, Sains untuk Kebaikan Hidup, satu lagi penulis yang akan saya panggil ke hadapan Anda sekalian adalah Remy Silado, penulis buku Perempuan Bernama Arjuna. Monggo Pak. Ya, jadi kebetulan dua penulis ini saling mengagumi dalam hal berkarya. Pak Remy Silado adalah seorang novelis yang sebenarnya dia lebih senang disebut sebagai pengamat musik, karena sejak muda, sejak zaman baung-baungnya Pak Remy di Bandung atau zaman nakal-nakalnya Pak Remy di Bandung itu, beliau ini adalah seorang pengelola majalah Aktuil yang pada zaman Harita atau zaman itu majalah yang edan, keren. Rolling Stone lewat lah sama majalah Aktuil. Dan
keluar biasaan Pak Remi itu jejaknya akan sangat terasa sekali pada novel perempuan bernama Arjuna. Nah, kebetulan novel perempuan bernama Arjuna ini diterbitkan oleh penerbit Nuansa Cendekia. Nah, kita langsung saja berbincang-bincang. Mungkin pertama dengan Pak Remi. Pak, kami minta bercerita sedikit barangkali mengenai ya proses kreatif novel perempuan bernama Arjuna itu, Pak. Monggo, Pak. Harusnya yang lebih baik itu bercerita lebih dulu. Iya, dia udah main musik. Saya kenal dia waktu masih umur 8 tahun soalnya. Dan saya tidak mengagumi karena dia pada waktu umur 8 tahun itu memainkan karya-karya sulit klasik. Jadi lebih bagus kita ajak dia ngomong sebab dia ini pewaris Indonesia nanti ke masa depan. Ayo kita bicara dengan dia dulu ya. Iya, oke. Nah, inilah seorang maestro ini seperti ini. Meskipun sudah luar biasa, tapi beliau begitu rendah hati dan kesempatan ini akan diberikan kepada anak muda. Dan seharusnya memang anak muda itu harus selalu diberi kesempatan. Nah, silakan menceritakan pengalaman bermusik sampai ya menulis buku. Musik sampai menulis buku, oke. Sebenarnya aku sudah bergumul dengan musik itu dari bahkan sebelum lahir. Jadi mama papa waktu itu pas aku masih dalam kandungan, aku didengarin musik klasik terus dan musik jazz. Nah terus itu setelah lahir di umur 4 tahun aku mulai belajar nyanyi terus dan mulai belajar piano klasik. Nah di umur kelima waktu itu aku sempat diajak sama mama papa ke sekolah ke sebuah tempat jual alat musik. Terus di situ aku nemuin yang namanya instrumen biola. Nah, kenapa aku tertarik dengan instrumen biola itu? Awalnya sih karena ujungnya biola ini yang aku pikir ini tadinya ada rumah siputnya gitu. Jadi aku milih. Terus aku kan nggak tahu ini suaranya gimana dan lagunya gimana gitu, cara mainnya gimana. Terus di mama kebetulan di rumah punya banyak sekali koleksi ada orang main biola, terus diperdengarkan kepada saya tertarik dan akhirnya saya belajar biola sejak itu sampai sekarang udah 14 tahun bahkan non-stop gitu. Terus selama 14 tahun itu ya karena emang sudah saya berguru kepada banyak guru, kepada banyak pengalaman juga. Jadi saya ingin tidak menyimpan ilmu dan pengalaman yang saya punya hanya untuk diri saya sendiri, dan itulah alasan kenapa saya bikin dunia musik gitu. Oh, benar. Jadi sudah hampir 14 tahun Aya memegang alat musik yang ujungnya katanya mirip kepala siput. Jadi rumah siput. Oke, itu tentang Ea. Nah sekarang ke Pak Remi dulu. Karena kan moderator Pak, jangan lebih banyak materinya daripada penulisnya, nanti penonton kecewa. Silakan Pak. Enggak, lebih bagus itu kita bicara sama musik dengan sebagai pemusik. Sebab satu, saya mau tambahkan saja bahwa sejak zaman Indonesia masih dijajah Belanda, itu pemusik-pemusik besar itu tumbuhnya dari Bandung. Tahun 20 itu ada sebuah orkes besar di sana, Belloni namanya. Terus pemusik-pemusik tahun 20 ke 30 ada Varfolomeyev namanya, itu dari Rusia. Kalau Belloni itu Italia. Itu gendongnya semua di Bandung. Sampai ke tahun 50 kita tahu bahwa orkes terbesar di Indonesia waktu itu dipimpin oleh Sambayong, itu orang Filipina. Orkesnya ada di Bandung. Kemudian masuk tahun 60-an adanya rock, itu band-band rock itu terbaik juga di Bandung. Ada Rollies, ada Peace dan sebagainya macam dan lain sebagainya. Sampai ke 70. Jadi barangkali kita harus berbicara begini. Ini Bandung luar biasa memberi semangat orang belajar musik. Dan bayangkan, saya mau tambahkan kembali tadi yang sudah saya katakan bahwa Ea ini, dia umur 8, saya sudah melihat dia bermain musik klasik. Buat saya sebagai orang yang juga belajar musik klasik,
saya bisa menilai bahwa dia bisa memainkan sesuatu yang jarang-jarang orang bisa memainkan dengan improvisasi, gitu ya. Begini, ya, di dalam musik klasik itu ada juga hukum improvisasi. Jadi pada zaman Paul Hindemith ini profesor yang mempengaruhi sejarah komponis di Turki, itu yang mulai berbicara tentang improvisasi di dalam musik klasik. Padahal selama itu kita tahu bahwa musik klasik improvisasi itu hanya ada di musik jazz, tapi ini ada di klasik. Nah, saya melihat Ea sudah memiliki kemampuan itu ketika dia masih umur 8 tahun. Saya terkejut juga sebab saya nonton di sebuah gedung di Bandung itu, gedung yang sejak zaman Belanda itu memang dikenal sebagai tempat pertunjukan karya-karya hanya untuk orang Belanda. Jadi waktu Indonesia ini belum merdeka, itu di Bandung itu ada 2 gedung kesenian, yang satu hanya untuk orang Belanda dan pribumi dan anjing dilarang masuk, begitu dia tulisnya. Itu kurang ajar sekali. Dan ada satu lagi YVK. Saya nonton di gedung yang sekarang ini bernama bioskop, bekas bioskop Daily. Di situ saya nonton dia, dan saya mulai melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang sebelumnya saya tidak temukan. Pada tahun 70-an ada memang seorang anak kecil juga sekecil dia waktu itu, namanya siapa namanya, Albertus. Nah, dia itu yang pada waktu Presiden Bush masih jadi presiden, dia main musik piano di depan Presiden Bush, dan dia dapat 7 miliar pada waktu itu. Itu pada tahun 80-an itu ditulis di majalah editor, di majalah editor. Dan saya kenal dari kecil dia, dan ketika dia sudah pindah di Amerika, dia masuk sekolah Juilliard School of Music di New York, dan disitulah dia menjadi jagoan sekali gitu. Nah, ada 2 anak muda yang mulai dari kecil memainkan musik klasik. Yang satu yang tadi sudah saya sebut, kemudian yang kedua. Nah, makanya saya kira lebih bagus untuk kita betul-betul memahami dan menyenangi, mengapresiasi musik klasik. Angguran kita berbicara banyak dengan Ea ini. Ya, nah, ya, oke. Ini persoalan musik klasik, saya jadi teringat seperti tadi yang dikatakan oleh saudara MC dari Jakarta Book Fair itu, bahwa Ea ini memang pernah menjuarai sebuah lomba festival atau enggak, lomba Genesis Musicales Romania, itu di Romania, di Eropa. Itu pada usia 9 tahun. Nah, itu bagaimana itu pada waktu itu bisa sampai seperti itu, bisa sampai berprestasi luar biasa? Gimana ya? Ya kan, balik lagi, yang namanya cari pengalaman kan nggak hanya dalam satu tempat dan satu orang gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk mencari pengalaman di negara lain, yaitu waktu itu di Eropa, tepatnya di kota Romania. Nah, di situ lagi ada sebuah lomba internasional. Instrumennya waktu itu lebih banyaknya biola, dan diikuti oleh sekitar 36 negara, dan saya satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Nah, kayak gitu, di sana setelah banyak kendala waktu itu di sana, terutama karena masih baru habis winter. Jadi di sana dingin sekali dan saya tidak terbiasa. Akhirnya sebelum saya main dan sebelum saya ikut lomba tersebut, saya pemanasan udah hampir sejam 2 jam. Terus abis pemanasan masih ikut ngertiin gitu di pemanas banget, nggak bisa main biola kan. Terus kayak gitu ya sudah, di situ saya ada masterclass lagi kan, juga dengan juri-jurinya dari Serban Hugo dari USA, dari gitu. Terus ya udah, akhirnya dengan pengalaman kayak gitu saya bisa menjuarai ke yang keempat kebetulan, dan bangga sih buat saya karena selain saya dari Asia Tenggara sendiri, salah satu-satunya, dan itu pertama kalinya saya ikut lomba di luar negeri dan bisa. Nah, usia 9 tahun, satu-satunya dari Asia Tenggara, juara keempat, itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena
Indonesia kan bukan negara musik klasik. Nah, ya. Bahkan untuk ukuran Asia pada waktu itu berapa banyak peserta yang ikut dari Asia itu? Yang saya ingat Dari Asia Tenggara ya cuma aku. dari Asia Tenggara. Dari Kalau Asia ya seluruh- sama. Dari Asia Ya, juga. sama, Asia juga cuma. Artinya kan itu menembus dominasi Ya. dominasi Eropa yang memiliki. jelas-jelas musik klasik juga, musik klasik. Nah itu bagaimana ya memotivasi diri atau ya membangun karakter Ea supaya bisa tampil megang biola supaya enggak gemetar gitu atau apa, kan itu butuh apa ya namanya, Keberanian. harus keberanian dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau untuk apa ya, motivasi saya bukan untuk memainkan biola di atas panggung, tapi lebih ke arah bagaimana untuk saya memainkan biola dan bukan hanya menyenangkan saya tapi menyenangkan penonton, itu aja sih sebenarnya. Jadi hanya itu Untuk motivasinya. menyenangkan penonton. Terus itu kan satu-satunya dari Asia Tenggara atau bahkan dari Asia. Itu ofisialnya itu ada nggak dari pemerintah gitu Ofisial. atau yang nganter ke sana Oh, gitu? enggak, Itu enggak. keluarga Ea aja. Ya, aku cuma berangkat sama berdua sama mama kok. Mama doang, mama yang ngurus, mama yang ayo mbak latihan gitu. Nah maksud saya artinya ini bahwa tanpa dukungan pemerintah pun Ea ini ya bersama timnya ya, keluarganya itu bisa mampu menunjukkan diri kalau memang tekadnya benar kuat. Oke. Kembali ke musik dan tadi Pak Reni juga ya memberi umpan lambung ke saya persoalan improvisasi itu tadi Pak, karena memang ini keunggulan Ea yang saya banyak lihat di media, saya telusuri juga di blognya ya, Ya blogspot.com. blogspot.com bahwa Ea itu memadukan ya musik kontemporer dengan klasik gitu. Iya. Bisa diceritakan? Apa ya? Antara memadukan musik kontemporer dengan klasik itu maksudnya gini. Jadi saya memilih lagu yang umum seperti Michael Jackson tadi kan, lagunya umum dan sering didengar orang. Tapi kemudian saya aransemen ulang dengan teknik klasik yang disebut dengan partita, dan itu pelopornya dari Johann Sebastian Bach. Jadi partita itu adalah cara memainkan sebuah lagu dengan yang terdengarnya banyak instrumen, tapi hanya dimainkan dalam satu instrumen saja, gitu, yaitu biola. Kalau piano kan udah sering banyak tuh, tapi kalau biola karena hanya terdiri dari 4 senar, jadi skill yang sulit juga sih. Ya, saya tadi bilang ini main Michael Jackson biolanya satu, tapi kedengarannya biolanya banyak gitu. Itu latihannya gimana tuh? Latihannya apa ya? Cuma hanya sebagai layer aja kan. Layer itu maksudnya dari melodi, harmoni, dan ritmik. Kan hanya itu 3 aspek musik utama kan. Jadi ya itu yang aku latih di biola, ya hanya itu juga berdasarkan pada itu. Melodi dulu, sama melodi, terus harmoninya gimana biar tetap enak didengar. Kemudian ada ritmik yang bisa bikin orang tuh juga ikut menikmati gitu. Menikmati sama lagunya. Udah nanti aja kalau akhir kalau Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Ea Grimonia. Iya, saya saking kagumnya bingung. Pertanyaannya apa ya untuk Ea? Atau mungkin ada apa ya? Saya umpan balik ke Pak Reni mungkin tentang Ea, ada yang bisa dikomentari juga. Tadi Ea itu berbicara bahwa dia diasuh oleh ibunya. Kita pengen berkenalan sama ibunya dong. Yang manggil bukan saya, Pak Reni. Ini yang manggil saya boleh. Ibunya ini juga guru musik di Bandung, supaya kita tahu gitu, bahwa disiplin main musik Ea itu juga sangat bergantung dari ibunya. Ibunya itu guru musik. Tolong ibunya naik deh. Iya, Ibu Carolina Estiana. Mau Bu? Ini tadi pertanyaannya. Iya. Iya itu. Gimana Pak tadi Pak?
harus diketahui dulu bahwa biola ini musik yang paling sulit, oleh karena tidak seperti gitar. Kalau di gitar itu ada gripnya, ada bridge-nya, kalau ini enggak. Jadi betul-betul harus mampu rasa di sini. Makanya di konservatori di Eropa untuk mempelajari komposisi dirigen itu harus bisa menguasai biola dan piano. Nah, kira-kira bagaimana membimbing, mengasuh Ea supaya mencintai biola dari kecil? Ini instrumen yang sulit. Selamat siang semuanya. Maaf ke atas. Ini pada sharing ya. Jadi tapi sebenarnya saya guru musik betul, tapi saya bukan guru biola karena saya tidak bisa main biola. Saya cuman pianis, sama arranger aja. Jadi tapi memang betul kalau sekarang orang di kandungan istilahnya didengarkan musik Mozart, musik klasik yang lain-lain. Sebenarnya musik apa aja asal tidak musik yang ribut. Jadi musik, karena saya juga waktu itu dengerin musik jazz juga, nggak perlu apapun lah pokoknya, tapi yang penting musik yang berkualitas ya, berkualitas dan tanda kutip. Lalu ngebimbing sebenarnya nggak ngebimbing, lebih tepatnya mendukung dan memfasilitasi. Memfasilitasi itu bukan hanya memberikan alat instrumennya, piano, biola, flute, saxophone atau apapun, tapi juga memfasilitasi dengan misalnya dibelikan lalu dicarikan guru yang tepat. Lalu setelah dicarikan guru bertemu dengan guru itu hanya seminggu sekali misalnya, hanya seminggu 2 kali. Tapi yang paling penting adalah latihan di rumahnya. Nah itu latihan di rumahnya itu yang harus dibikinkan jadwal yang disiplin. Lalu disediakan juga misalnya mungkin lagu-lagu CD atau tontonan yang mendukung ke arah sana. Lalu ikut diajak nonton konser, apapun yang situasi lingkungannya jadi seperti itu. Kalau misalnya hanya dibelikan alat, disuruh les, dibayarin les, dianterin les, lalu tidak didukung di rumahnya, nggak main game lagi atau nonton film lagi, ya nggak akan jadi. Nggak akan jadi dalam arti kata, karena anak kecil maunya emang main sih. Semua anak kecil maunya main, dan semua ABG maunya chatting. Itu aja. Jadi ya harus dibimbing mumpung masih tinggal bersama orang tua. Itu aja. Ada satu lagi, Bu. Tapi tepuk tangan dulu. Satu lagi ini, karena kan Bu Carolina Estiana ini, Ibunda Ea ini adalah mengelola sekolah musik Suara Harmoni Music School di Pascal Hyper Square, Jalan Pasir Kalbi, Bandung. Ini kan ngajar anak-anak juga nih, Bu. Kan anak-anak kecil juga gitu kan. Bagaimana sih ngajarin anak-anak supaya cinta musik, apalagi cinta musik klasik gitu kan, yang ya lebih positif, nalar dan sebagainya. Cara supaya anak kecil mencintai musik klasik itu susah. Nomor 1 itu dulu. Kenapa? Karena lingkungannya sekarang bukan musik klasik. Nomor 1 itu, nomor 2 itu. Nomor 3-nya kita tidak tinggal di negara Eropa yang emang lingkungannya musik klasik. Tapi emang musik klasik itu seperti mungkin kalau misalnya belajar bahasa, kita semua bisa, mungkin zaman sekarang di zaman blog, zaman apapun bikin status, semua orang bisa menulis. Tapi kalau bisa menulis seperti Pak Remi itu kan juga susah ya Pak ya. Nggak semudah itu gitu, pasti harus ada tekniknya, harus ada jam terbangnya, harus ada apapun. Sama seperti kalau misalnya bagaimana mencintai musik klasik, kalau misalnya tidak didukung, ya tidak akan pernah bisa. Jadi paling kalau misalnya kalau saya mah sebagai hanya ketemu anak-anak setengah jam sekali, seminggu sekali, klasik itu dibikin jadi lebih menyenangkan paling dengan dibikin misalnya Pur Elis dibikin, Pur Elis ini sebenarnya bisa jadi lagu jazz loh gitu. Atau kalau nggak Pur Elis ini bisa dibikin animasi, atau Pur Elis ini bisa apapun. Karena sebenarnya kalau zaman dulu anak kecil lebih mencintai musik klasik karena masih tontonannya Tom and Jerry. Kalau sekarang apa ya? Aku udah nggak punya anak kecil.
Sekarang anak-anak sekarang kan musiknya sudah sangat lebih bervariasi lah, lebih bervariasi, apapun. Tapi intinya dan kita memang hidup di zaman globalisasi yang ya satu genre saja memang tidak cukup gitu. Tapi kenapa klasik? Karena klasik memang itu basic seperti kalau kita mau berbahasa dengan benar mungkin kita harus belajar musik sastra. Jadi musik klasiknya cerita sastra mungkin baca bukunya Pak Reni. Nah itu nanti kita menulis blog, nulis status mungkin jadi bisa lebih bagus gitu. Baik, terima kasih Ibu Karolina. Mau di sini atau kembali lagi? Ya, sekali lagi aplaus untuk Ibu Karolina. Ya, itu tadi bagaimana Pak Ibu namanya Pak ngasuhnya sama musik klasik itu katanya susah-susah gampang juga Pak. Sekarang dulu kan Tom and Jerry ada musik klasiknya, SpongeBob sekarang musiknya Oke, itu sekilas dulu mengenai Grimonia. Karena kita akan ada tanya jawab tentu saja. Kalau saya tanya semua kayak nanti saudara sekalian kehabisan pertanyaan. Alasan saya, padahal saya mana? Dan juga nanti ada door prize untuk yang bertanya dengan menarik. Itu ada satu buku masing-masing dari Grimonia, Dunia Musik Kebaikan Hidup, dan tentu saja Perempuan Bernama Arjuna karya Reni Silado yang akan dikasih bocorannya sedikit tentang ini. Bukan bacaan yang ringan Pak Honon, tolong diceritakan. Ini sebetulnya lebih bagus karena di sekian banyak penerbit itu tidak menerbitkan buku musik, langsung membawa musik yang bersangkutan. Angguran kita dengar lagi Eya bermain musik, nanti kasih jawab sama Eya. Gitu. Barangkali perlu dia memainkan Fur Elis dalam Enggak bisa. Itu ditunjukkan anak main piano. Oke. Nggak tahu apa. Saya rasa lebih bagus kita suruh dia bermain musik untuk memberi contoh atas apa yang dia tulis. Ada satu komposisi dia itu yang menggunakan titilaras Madenda. Madenda ini adalah satu titilaras yang hanya ada di Sunda. Kalau di Jawa itu pelok slendro, kalau di Sunda itu ada pelok slendro dan Madenda. Ada komposisi Eya yang bertolak dari Madenda. Saya kira suruh dia main itu, lantas kita diskusikan, tanya jawab. Nanti urusan saya tanya tentang novel yang gampang-gampang aja lah. Mumpung ada penulis di sini yang bermain musik dan menulis tentang musik, yang lain-lainnya nggak ada loh di sini penerbit yang menulis musik dengan menampilkan pemusiknya langsung. Dan lagu itu Pak, komposisi itu ada dalam bukunya kan? Ada. Jadi ada bonus buku Dunia Musik itu ada CD isinya tiga lagu. Mini album, judulnya Evolusi Cinta, Madenda, dan The Color of My Heart. Dan Madenda ini akan kita dengarkan bersama-sama. Ada tanya jawab langsung sama ini ya.
di belakang. Sekali lagi dong tepuk tangannya. Ini biola, alat musik yang sulit dimainkan, lalu memainkan titilaras, saya ingatnya titilaras Madenda. Ayo ngomong-ngomong. Saya merinding dulu saya. Serius Pak. Nah ini memang menarik ini untuk dibahas saya kira Pak, mengenai perpaduan musik Eropa dengan musik tradisi yang dimainkan oleh EA ini Pak. Iya, menurut Bapak ini kesulitannya tuh di mana kira-kira Pak? Itu harus tanya ke EA dong ya. Aku kan sengaja nanya Bapak dulu, biar dia biar Bapak Sama saya dulu. Oke. Begini, kalau kita menggunakan titilaras itu kalau dalam bahasa musik itu biasanya di luar dikenal sebagai skala. Ini Madenda itu termasuk skala pentatonik dan khas Sunda sebetulnya. Istilah lain dari Madenda itu adalah sorong. Nah, titilaras ini baru dikenal sekitar tahun 20-an di Bandung dan itu dilintaskan oleh para pemusik Rusia, Varfolomeyev yang sudah saya sebut tadi namanya. Lantas kemudian menjadi bagian daripada titilaras Sunda di luar selendro dan pelok. Kalau di Sunda bukan selendro tapi salendro, gitu. Ya. Nah, barangkali kalau kita mau melihat perbandingannya antara titilaras selendro misalnya dengan barat diatonis itu, kalau kita melihat frekuensi, kuliah musik dulu ya. Kalau kita lihat frekuensi selendro itu luar biasa. Sebab kalau di diatonik, kalau do harganya 100, re 200, terus fa 400 gitu ya. Terus nanti 600, bukan gandanya tidak seperti kalau itu di selendro. Kalau selendro 100, 200, 400, 800, 1600. Di musik barat itu ada keterbatasan oleh karena setelah 400 itu ada mol, maka dia menjadi 600 bukan 800 gitu. Itu sulitnya. Tetapi harus kita ketahui dulu bahwa selendro itu bukan asli Jawa. Itu datang ke Jawa pada zaman pemerintahan Shailendra, itu dibawa oleh seorang pendeta Buddha, ahli agama Buddha dari Cina, namanya Hui Ming. Dia membawa titilaras ini, kalau di Cina namanya Huang Mei Tiao, untuk mengajarkan agama Buddha di sekitar Borobudur. Rajanya waktu itu adalah Shailendra, maka nama raja itu dijadikan sebagai nama titilaras itu, selendro. Yang dipunyai Jawa sebelumnya itu adalah pelok. Pelok itu kalau kita lihat di diatonis itu do si sol fa mi do mi fa sol si gitu ya. Kalau selendro do re mi sol la do re. Kalau yang dimainkan tadi ini paduan antara minor dengan selendro, dan itu baru tercipta di Bandung pada tahun 20. Sebetulnya titilaras yang asli sebelum Madenda itu namanya sorok, dan sorok itu hanya ada di daerah Kuningan, di Cirebon. Di Kuningan ada satu komunitas agamawi yang namanya itu agama Buhun, namanya itu Haji Madrais namanya. Mereka pada tahun 80 sekian itu kembali menjadi agama Madrais, mengembangkan agama itu tadi, sebab mereka merasa bahwa selama itu mereka menjadi Katolik tidak pas. Nah, itu loh, itu sejarah sekilas tentang Madenda tadi. Saya rasa itu. Sekarang pertanyaan lebih bagus kepada EA aja. Tolong silakan bertanya pada EA, ini jagoan kita ini. Ini yang punya masa depan Indonesia ini. Oke lah, brother. Apa motivasi Kak Ea untuk menerbitkan buku dunia musik ini? Jadi apakah memang dari keinginan pribadi atau atas dasar dorongan orang tua misalnya, atau dari teman-teman, dari kelas musiknya dan gimana ya? Dorongan pribadi ya, tapi kalau dorongan dari orang tua ingin biola, dan saya tidak ingin
menyimpan semua ilmu dan pengalaman yang saya dapat hanya untuk saya sendiri. Dan juga kalau misalkan saya sudah menulis di buku itu kan saya nggak harus nggak harus orang ke Bandung untuk tahu ilmu yang saya punya gitu kan, bisa di kota-kota lagi yang manapun gitu. Sebenarnya ke arah situ. Gantian. Lalu terakhir. Yang terakhir ini untuk Pak Remi Silado. Jujur saya belum membaca dengan novel Bapak. Harus beli makanya nanti ya, Ya. di stand nuansa. Baik, namun dari judul saya sudah cukup tertarik ya, karena dari judul yaitu Arjuna, perempuan bernama Arjuna. Sedangkan di dalam dunia pewayangan, sebatas yang saya ketahui, tokoh Arjuna itu diperankan oleh laki-laki, sedangkan dalam novel Bapak perempuan bernama Arjuna. Mungkin bisa sedikit diceritakan apa alasan ini kepada kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Langsung Pak, langsung. Kita kan Ini ketika ibunya itu sudah hamil 7 bulan ini gitu ya. Itu dibikin upacara kakeknya. Jadi Arjuna ini ayahnya Cina, ibunya Jawa. Jadi pada umur 7 bulan itu dibikin bubur merah putih. Sudah disangka bahwa dia itu laki-laki. Dan opanya, kakeknya itu udah bersikeras untuk memberi nama itu Arjuna. Dilalah yang keluar perempuan, ya apa boleh buat namanya tetap Arjuna, gitu loh. Dan dia satu-satunya perempuan Muslim yang belajar filsafat di Fakultas Teologi di Belanda. Dan kita tahu bahwa kalau Fakultas Teologi di jurusan filsafat di universitas di Eropa itu berarti untuk orang-orang Kristen menjadi pendeta. Nah, dia satu-satunya yang berjilbab berada di tengah-tengah yang Kristen. Untuk apa? Dia mau belajar ilmunya. Dan dia belajar filsafat untuk S1, S2-nya diambil teologi apologetika bidangnya. Nanti baca supaya bisa tahu persis. Ya, begini, supaya baca itu begini. Itu ada seorang pemimpin Cina terkenal namanya Sun Yat-sen. Dia bilang yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah buku. Sebab kalau cuma sandang pangan papan, hewan juga punya sandang pangan papan gitu. Nah, kalau ada manusia modern cuma berbicara tentang sandang pangan papan, berarti si manusia modern itu telah mengambil inisiatif menjadi hewan. Nah, supaya tidak jadi hewan, kau bacalah buku itu ya. Terima kasih. Oke, lanjutnya yang kedua. Oke, ini dulu. Terima kasih dari Samarinda. Ya, sebelumnya saya terima kasih, saya mengapresiasi sekali kepada Bapak Remi Silado. Mohon nama Pak? Nama saya Indra Permata dari Matraman Jakarta, Salemba Jakarta. Ya, saya sebelumnya mengapresiasi terhadap kehadiran Bapak Remi Silado dalam buku Perempuan Berjudul Arjuna dan DEA Krimonia. Yang saya bertanyakan khusus ke DEA adalah tadi kan DEA cukup memberikan pesan aspiratif ya buat para aula muda di sini. Yang saya tanyakan gini Mbak ya, pernah nggak terpikir sebelumnya Mbak Ea itu apa namanya DEA itu apa coba untuk menggabungkan ya karya dari DEA sendiri dengan karya dari almarhum Maestro Icisati ya. Dia kan komponis terbaik di Indonesia. Terus kedua, kira-kira apa ada obsesi DEA ini untuk bisa berkolaborasi dengan para pencipta musik atau komponis-komponis dunia. Untuk kedepannya bagaimana kira-kira? Khusus dengan Mas Remi Silado yang saya tanyakan sih khususnya adalah ini tadi kan judulnya Perempuan Bernama Arjuna. Itu metodologi penulisan ataupun deskripsi penulisan itu sendiri itu memang diambil dari kisah nyata atau bagaimana gitu? Itu aja yang saya mau tanyakan. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ia berkolaborasi dengan karya para musisi maestro kayak Icisati? Ia kan dulu pernah atau dunia. Kalau untuk menggabungkan komposisi Om Idris ya tadi ya, Om Idris dengan saya itu aku kira ya harus minta izin dulu sih sama yang punya, tapi yang punya udah nggak ada. Tapi secara ini mah saya udah beberapa kali kolaborasi dengan Om Idris, dan
dia sebenarnya lebih menghargai originalitas dari seorang komposer itu sendiri. Kenapa ya? Karena setiap orang punya karakter dan punya kesukaan masing-masing. Jadi itu yang jadi original adalah ya lagu tersebut tumpahkan aja semua emosi, semua pikiran, semua pengalaman, semua karakter Anda ya di situ gitu. Jadi mendingan jangan ganggu aja deh gitu. Kecuali kalau di aransemen ulang. Kalau di aransemen ulang kan itu artinya lebih ke arah mengapresiasi kan gitu. Jadi it's okay. Nah, kalau untuk kolaborasi sama komposer dunia sih pengen banget, tapi aku sekarang lagi masih kuliah dan juga masih mengembangkan skill dan pengalaman aku lagi gitu. Kuliahnya matematika loh Pak, nggak ada hubungannya sama musik loh, tapi sangat berhubungan. Selanjutnya Pak, itu soal ya, pokoknya kita mendengar yang bicara itu lebih bermutu ketimbang artis-artis pop yang biasa di TV itu. Kalau yang artis di topik yang di TV itu kalau ditanya kenapa begini, wah pokoknya gimana deh, nggak bisa jawab. Kalau dia pasti bisa rinci, bahasanya deskriptif gitu. Artinya sebagai seorang pemusik dia juga seorang ilmuwan di bidang itu, harus begitu. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya dokter bedah dan musikus yang tidak boleh membuat kesalahan. Giliran ada kesalahan tapi kompak, main salah musiknya, satu bass dengan drumnya mainnya salah tapi kompak, ya salah itu juga kompak. Oke, yang ditanya tadi begini, ide ini baru tahun lalu ide ini. Jadi begini, saya diundang di Universitas Kristen di Salatiga namanya Satya Wacana. Itu saya memberi kuliah umum di S3-nya tentang teologi, tentang bahasa Ibrani dan Yunani. Kebetulan saya agak mahir berbahasa Ibrani dengan Ibrani dan Yunani, sebab saya membaca filologi Ibrani dan Yunani. Saya mengajar itu, kasih kuliah umum di situ. Di tengah-tengah sekian banyak Kristen, ada satu yang pakai jilbab di pas di tengah. Saya terkesima juga. Lalu saya tanya, kenapa? Pertanyaan itulah yang saya buat ini menjadi novel. Ini juga. Jadi dasarnya dari situ ide. Ini pertama. Bulan depan, bulan Juli akan keluar seri keduanya. Seri pertamanya itu adalah filsafat dalam fiksi. Seri keduanya itu sinologi dalam fiksi. Pengaruh budaya Cina yang membangun kebudayaan nasional Indonesia. Itu seri keduanya. Nanti seri ketiganya Jawanologi dalam fiksi. Tunggu aja. Ya, terima kasih. terima kasih Mbak Saya. Selanjutnya ketiga Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya dari Jakarta Barat. Saya ingin bertanya, beberapa tahun lalu saya ikut tes bakat, tes sidik jari, banyak tes bakat, tapi yang saat ini tes bakat sidik jari di salah satu lembaga kursus. Nah, saya melihat hasilnya cukup kaget karena saya pikir bakat saya itu kalau tidak bahasa, saya suka sama buku, suka nulis. Kalau enggak sih lupa, karena ya saya juga suka melukis. Tapi ternyata bahasa itu nomor 2, seni lukisnya itu nomor 3, dan nomor 1 itu ternyata musik. Karena di lingkungan rumah maupun di keluarga itu tidak ada yang pemusik, tidak ada yang penyanyi. Jadi saya kurang begitu familiar dengan dunia itu. Ya. Tapi yang saya rasa selama ini memang untuk menulis butuh usaha yang lebih ya. Kalau melukis juga. Tapi kalau musik kadang-kadang misalnya sampai kalau panik cerita bisa bikin nada sendiri gitu. Maksudnya bikin nada sendiri gimana? Nyiptain lagu lah. Iya, ngarang-ngarang sendiri. Bersenandung sendiri jadi lagu gitu, walaupun nggak jadi semua, masih ada terpotong-potong, maupun pas lagi cuci juga mungkin lebih mudah saya rasa.
Walaupun alat musik sebenarnya nggak terlalu jago-jago amat. Saya dari kecil cuma suling, pianika, ya pelajaran sekolah standar, tom-tom gitu. Karena memang nggak pernah les musik, nggak pernah diperkenalkan dengan musik, nggak pernah, tidak didukung juga, maupun tidak didukung, tidak difasilitasi juga seperti ibu mbak dengan musik. Nah itu sekarang saya penasaran, saya ingin tahu, saya ingin cari tahu, benar nggak sih bakat saya musik, benar nggak sih saya mampu sama musik, dan benar nggak sih musik itu dunia yang saya mau gitu. Itu gimana caranya? Ada saran nggak? Dan kedua kalau boleh tahu universitas mana ya? Oh, makasih. Assalamualaikum. Apa ya, sebenarnya tuh antara passion dan bakat itu sebenarnya sangat jauh berbeda. Dan bakat itu sendiri pun ada dua, ada yang bakat terpendam, ada yang memang sudah menyadari bahwa itu bakatnya dan dia ya udah tekun di situ dan mencari nafkah atau mencari mencari nafkahnya di situ gitu. Ada juga yang tahu bakatnya di situ tapi dia memilih untuk tidak di situ. Nah mungkin kalau Mbak yang tadi sukanya melukis dan buku tapi ternyata musik gitu ya, di tes nyanyi tapi tidak disiap-siap. Iya. Nah kalau misalkan banyak orang yang bilang ke saya kalau bakat menyanyi dalam kamar mandi itu emang sudah sangat umum bakatnya. Kalau misalkan mau tahu kalau itu passion Mbak atau bukan, saya kira akan ada banyak kalau Anda mencoba untuk belajar hanya satu alat musik yang mungkin Mbak tertarik banget, misalkan vokal atau piano gitu. Tapi kalau misalkan Mbak tertarik dan ternyata setiap dalam pelajaran itu Mbak selalu tidak pernah bosan, lalu ketika pulang sampai rumah Mbak dengan inisiatif belajar yang sudah dipelajari, mempelajari terus mau mempelajari yang lain yang di luar Mbak belum tahu, itu biasanya ada indikasi bahwa Mbak emang bakat di situ gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan Mbak memang sudah yakin dengan jalan yang dipilih Mbak itu ada yang terbaik, ya sudah jalani saja. Tapi kalau enggak ya mending jangan gitu. Maksudnya penyanyi kamar mandi bukan suara saya bagus, tapi saya bisa mudah untuk mengarang lagu. Iya, mengarang lagu ya. Ya. Tadi kuliahnya di mana katanya? Untuk komposisi lagu sih memang berarti itu suara hati buat saya. Kalau misalkan itu ya yaudah Mbak cobain aja, diselesain terus kalau misalkan diperdengarkan misalkan ke teman-teman baru, ke keluarga atau yang dekat-dekat dulu, kalau misalkan mereka suka ya sudah lanjutkan saja gitu aja sih. Soalnya saya nggak bisa ngasih jalur Mbak di sini, dan saya bukan primbon Mbak, maaf ya. Universitasnya? Saya kuliah Oke, di Universitas Parahyangan. Selanjutnya yang keempat, ini singkat saja karena waktu kita sebentar lagi. Langsung ya, langsung ke pertanyaan. Pak moderator. Nama saya Ivan Masudin dari Cinere Depok. Saya ingin bertanya kepada Mbak Anja, juga sekaligus kepada Pak Remi Silado. Yang pertama adalah saya sangat menyukai musik. Musik bagi saya juga semacam tidak bisa dilepaskan dari musik. Karena saya suka musik, terutama gitar atau biola atau piano. Tetapi dari berbagai macam musik itu, alat jenis musik itu, saya yang paling terobsesi itu adalah terhadap biola. Karena betul kata Pak Remi bahwa biola itu tidak mempunyai fret, dan itu sampai sekarang saya berlatih apapun saya selalu gagal. Nah, mungkin Mbak Aya bisa memberikan sedikit tips yang paling hebat dalam berlatih biar bisa saya pelajari gitu mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan terhadap Pak Remi. Pak Remi, saya sangat terkesan dengan nama Arjuna. Bagi saya Arjuna itu adalah sosok yang sakral, karena Arjuna itu sebuah filosof yang ada di India. Memang itu
dalam kitab Mahabharata, di mana ada Arjuna, di situ ada kesuksesan. Di mana ada Kresna, maka di situ juga ada kesuksesan. Saya sangat tertarik dengan nama Arjuna itu. Apa kaitannya dengan buku Anda? Karena mengingat Arjuna itu mempunyai berbagai macam senjata, kalau yang saya tahu seperti Pasupati dan sebagainya lah. Apa hubungannya dengan tulisan Anda secara benang merahnya itu? Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih Ipan. Iya dulu boleh. Saya boleh. Ya jalan. Cek. Kebetulan saya juga mengajar biola dan rata-rata murid-muridnya adalah anak SMA, SMP, SMA dan ada juga yang sudah umur 30 ke atas pun juga ada. Untuk yang memang sudah umur 30-an ke atas kayak gitu, mereka ada kendala karena mereka tidak belajar dari awal, sehingga otot mereka dan saraf mereka tidak dibiasakan untuk bermain biola. Itu intinya. Lalu untuk misalkan mau belajar, untuk karena tidak ada fret tadi ya, tidak ada fret jadi sering fals misalkan. Nah itu kalau cara gampangnya mah ya, jadi coba nih cari pakai tuner. Tuner itu adalah sebuah alat yang buat ini kan buat ya semacam garpu tala. Lalu anda cari nada sesuai kan biasanya kan nanti ada meterannya itu. Kalau misalkan merah itu artinya fals, terus kalau hijau itu artinya benar. Nah nanti kalau misalkan sudah dapat itu dikasih stiker aja di situ, dikasih stiker terus dan nada-nada lainnya di senar-senar lainnya. Nanti kalau sudah bisa lepas satu-satu. Nah nanti akan terbiasa dengan itu. Jadi intinya bermain biola itu gimana cara biar nggak hafal itu adalah membiasakan diri. Kalau mau mendapat jawaban tentang Arjuna itu siapa, baca dulu bukunya. Daripada saya tele-tele di sini waktunya sudah bagus baca bukunya. Ya, oke. Mungkin satu lagi yang terakhir tadi Bapak. Ya. Ini. Sains musik. Lalu kemudian ada seperti buku Chicken Soup gitu untuk kebaikan hidup. Tapi buru-buru saya periksa, saya baca cepat-cepat, saya lihat bahwa yang saya mau tanya sebetulnya di mana posisi musik itu memberi kebaikan hidup. Karena saya membaca satu buku dari Clive Malcolm, itu Outliers judulnya, itu menceritakan tentang orang-orang yang hebat seperti Ea ini. Ternyata di situ di satu bab mencerita tentang kenapa Beatles menjadi populer di seluruh dunia. Kata Malcolm itu karena mereka punya 10.000 jam untuk latihan. Jadi bakat ini bukan sebuah talenta yang diberikan begitu saja menurut saya. Jadi sebetulnya kehebatan dari Ea ini mau ditularkan kepada generasi-generasi baru. Kalau saya sarankan mungkin bahasanya, nah itu instrumen lain. Mungkin saya sarankan mungkin pakai bab tentang bahasa musik. Ya, jadi bahasa musik. Karena terlalu masuk ke otak itu neuroscience terlalu berat menurut saya. Kalau kita pakai bahasa musik, mungkin ia bisa mengekspresikan pendapatnya dari pengalaman hidupnya dari umur 8 tahun sudah belajar musik. Bagaimana itu bisa menularkan kepada generasi sekarang ini? Terima kasih. Kenapa aku nyambungin antara sains dengan musik? Karena musik memang sangat terhubung dengan sains. Sains itu kan tidak hanya harus kimia, fisika yang dengan berbagai rumusnya itu, tapi sains juga bisa dari alam dan juga kegiatan kita sehari-hari. Misalkan juga satu not, kalau bahasa musik nih ya, bahasa musik dihubungkan dengan bahasa apapun. Satu not
itu sama dengan satu huruf. Tuh. Lalu satu kata adalah suatu frasa yang kecil dalam satu bar, misalkan satu ketuk dalam satu bar. Lalu ada paragraf, kalimat di dalam musik pun juga tetap ada kalimat, di mana kalimat itu sebelum semuanya selesai mereka akan ada berhenti atau koma atau titik gitu, seperti itu. Dan paragraf adalah seluruh bahasa itu sendiri. Jadi maksudnya bahasa musik itu tidak bisa dijelaskan karena memang sudah menyatu dengan bahasa musik. Dan juga ada misalkan fisika kan juga misalkan ada dalam berat bow jadi seimbang adalah bukan selalu di tengah, dan seimbang tidak harus adil karena setiap bow itu memiliki berat masing-masing, dan juga setiap bow untuk bisa berdiri tegak itu tidak harus di tengah, tapi mereka memiliki beratnya masing-masing, dan itu bisa saja lebih ke arah kanan dan cenderung ke arah kiri gitu. Begitu sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Grimonia, dan terima kasih untuk semua pertanyaannya. Itu tadi penyampaian dari Grimonia dan Parema Silado tentang karya mereka. Dan silakan beli bukunya di stand Nuansa Cendekia. Dan untuk pemenang door prize itu Mbak yang baju ungu dan Mas di Samarinda nanti hubungi saya, dan pertemuan ini akan ditutup oleh penampilan terakhir dari Eyang. Ini sebuah improvisasi karya yang ini momennya politik. Ternyata Eyang juga cukup peka dengan momen politik ini. Kita dengarkan lagu apa yang akan dimainkan. Kami di sini Pak Remi dan Eyang Grimonia. Kalau mau bertemu langsung dengan Parema Silado dan Eyang Grimonia, boleh menemuinya di stand Nuansa juga boleh, atau mau di sini dulu juga boleh. Dan acara saya kembalikan lagi ke pemuda-pemuda merah. Luar biasa sekali, boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Kak Eyang.